Sahabat DKB, apa kabar? Saya berharap Anda dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Tuhan. Semua yang dibutuhkan dalam hidup ini dicukupi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Arlianus Larosa, Pendeta GKI Kepaduri yang mendapat tugas dari Sinode GKI untuk melayani secara khusus di Yayasan Komunikasi Bersama, sebuah media untuk pewartaan Injil, pekabaran Injil dengan memanfaatkan berbagai macam media. Nah sahabat, renungan kita pada hari ini berdasarkan Lukas pasal 12 ayat 41 sampai 48. Lukas 12 ayat 41 sampai 48 di bawah payung tema hamba yang bertanggung jawab. Dan yang akan kita baca sebagai pusat permenungan kita adalah ayat 43 dari Lukas pasal 12. Sebelum membacanya, mari kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang padamu, memohon Engkau menuntun kami dalam membaca Alkitab yang telah Engkau berikan kepada kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau katakan kepada kami lewat firman Tuhan ini. Dan oleh itu kami boleh semakin menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, yang mengerjakan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan dan berlandaskan pada tuntunan firman-Mu. Pakai hamba-Mu di studio dan seluruh peralatan di studio juga sebagai alat dalam tangan Tuhan, supaya dengan semua ini pewartaan Injil ini boleh disampaikan dengan baik dan diterima dengan baik oleh seluruh umat Tuhan yang mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bagi sahabat, saya bacakan untuk kita Lukas pasal 24 ayat yang ke-43. Lukas 12 ayat 43 berbunyi demikian. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sahabat, rekan saya Pendeta Melani yang menulis renungan di bulan Agustus ini punya beberapa pengalaman bersama asisten rumah tangga, khususnya dalam mengurus anak-anak ketika anak-anaknya masih kecil. Ya. Sebagai seorang yang mempekerjakan mereka, maka rekan saya ini berharap bahwa para asisten rumah tangga ini akan melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Misalnya ketika ia pulang, anak-anak sudah mandi, rumah dalam keadaan bersih, sehingga kepenatan yang dialami rekan saya Melani ini di kantornya menjadi berkurang. Namun ternyata ada ART yang tidak bertanggung jawab, sering asyik sendiri dan tidak mengurus anak-anak dengan baik. Akibatnya ia, rekan saya Pendeta Melani ini, menjadi khawatir dan kecewa. Nah sahabat, kerajaan sorga diibaratkan seperti Tuhan yang mempercayakan tugas kepada hamba-hambanya, dan suatu saat akan datang untuk melihat apa saja yang sudah dikerjakan oleh para hamba-hambanya itu. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Sebab hamba yang bertanggung jawab akan mendapatkan penghargaan dari tuannya. Sahabat, begitu juga dengan kita, ya. Dengan kita diberikan kepercayaan, yakni kehidupan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kehidupan yang diberikan Tuhan ini harus kita pertanggungjawabkan ketika Tuhan datang dan menanyakan kepada kita apa yang sudah kita lakukan. Sahabat, hidup ini adalah anugerah dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup adalah anugerah, hidup adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita hidupi dan jalani. Mari kita pergunakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kelak, ketika Tuhan datang dalam keagungannya, kita akan disambutnya dan diajak menikmati kebahagiaan kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, memang tidak mudah untuk menjalankan semua tanggung jawab yang diberikan kepada kami dengan konsisten, dengan baik, seoptimal potensi yang kami miliki dalam diri kami. Berikan kami kesediaan dan komitmen untuk mengerjakan setiap tanggung jawab itu dengan baik. Sekecil apapun tanggung jawab Tuhan, biar kami lakukan dengan sebaik-baiknya, supaya menghasilkan hal-hal yang berdaya guna bagi kehidupan.
terlebih hidup kami ini. Berikan kami kemampuan untuk mengelolanya dalam waktu yang Tuhan berikan. Jangan biarkan kami, ya Allah, menghabiskan hidup kami untuk hal-hal yang tak berguna. Yang tak berguna bagi Tuhan, yang tak berguna bagi sesama, yang tak berguna bagi diri kami sendiri. Kami berdoa buat anak-anak kami yang masih kecil-kecil yang ada di bangku SD. Engkau berkati anak-anak kami ini, Tuhan. Beri mereka pertumbuhan yang sehat, pertumbuhan yang baik. Berikan mereka kesempatan menikmati masa kanak-kanak mereka yang kami percaya akan mereka menjadi sumber kekuatan, sumber kegembiraan mereka nanti ketika mereka beranjak pada usia dewasa bahkan menua. Berikan kepada orang tua mereka hikmat untuk boleh mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan ini dengan sebaik-baiknya. Memberi waktu yang memadai untuk bermain bersama-sama dengan putra-putri yang Tuhan berikan pada setiap keluarga. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.